Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sub online, pada malam ini kembali sub online mengadakan podcast ngopi ngobrol penuh inspirasi. Dan seperti biasa, sub online selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Pada kali ini kita akan, alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu. Beliau seorang guru, juga seorang entrepreneur. Beliau guru apa, entrepreneur di bidang apa, nanti kita akan langsung ngobrol dengan sang bintang tamu. Mari kita sambut bintang tamu kita malam ini, Bung Yufi. Gimana Bung kabarnya? Alhamdulillah sehat Bung Sebukan. Teman-teman sub online, jadi Bung Yufi ini adalah teman saya sejak kecil. Ya, SMP ya, nah, kita kenalnya SMP ya? Pas gerudak-geruduk di lapangan basket alun-alun. Kita pertama kenal tuh di lapangan atau di masjid? Lapangan Dulu ya? Lapangan dulu. Loh iya tak? Iya. Di lapangan basketnya ya? Lapangan basket. Sampean kan jaga bola. Iya, waktu itu saya jaga bola tenis ya, jaga bola tenis. Nah, itu saya main basket sama Armen. Oh iya. Sama Mamat, Armen, Mamat, Wawan. Tuh. Terus sampean dengan grup penjaga bola gabung, sampean Yono. Oh iya. Nah, sampean Yono, terus mas-masnya sampean Hasan, Arif. Nah, gabung main basket bareng. Ya awalnya di situ. Kok masih ingat sampean? Loh. Armen sekarang di mana? Armen sekarang pulang kampung ke daerah aslinya di Pekalongan. Halo Mas Armen, gimana kabarnya? Ya, nanti kita share ke Mas Armen ya. Iya. Kita pengen kumpul lagi. Oh iya. Nah, kalau bisa kerja di Bojonegoro aja Mas Armen. Sehingga bisa nostalgia masa lalu. Betul. Jadi itu ya teman-teman, sedikit pembukaan. Jadi Mas Bung Yufi ini adalah sudah berteman dengan saya sejak SMP. Dan seperti yang saya katakan tadi, Bung Yufi ini adalah seorang guru dan juga seorang entrepreneur. Nah, jadi luar biasa, Pak. Kita akan menggali apa-apa yang bisa kita gali dari beliau sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Dan seperti biasa, podcast kita disponsori oleh New Normal, minuman kekinian yang digandrungi oleh kaula muda. Oke. Orang tua pun juga bisa cocok karena banyak kopi di menunya. Ini enak, New Normal yang versi blood squash ya. Iya, blood squash ya. Katanya minuman darah ini, tapi minuman darah. enak, seger. Kalau ini cappuccino. Ini kebetulan yang punya juga murid saya Des. Ini gurunya. Betul. Jadi saya dan Bung Yufi ini gurunya yang punya ini. Ya emang dunia tuh gitu ya, selalu saling terkait gitu ya. Kalau biasanya seperti itu ya. Oh ini gurunya ini saudaranya ini temennya ini. Ya itulah dunia. Ya, ternyata kalau sudah dewasa sempit ya. Betul. Seringkali kita ketemu seperti itu ya. Oh ternyata iki jebule kancane iki ya. Oh iya. Iya betul. Iya. Oke, Bung Yufi. Mari kita mulai percakapan dengan pertanyaan standar ya. Bung Yufi dulu lulusan mana? Saya pendidikan paling bawah ya, paling bawah dulu. TK Persit. Nah, TK Persit. Ya, TK Persit dulu namanya. Utaranya Masjid Darussalam. Oh, dulu ada TK. Loh, baratnya alun-alun itu kan ada TK. Enggak, maksudnya TK Persit namanya. Ya, dulu namanya TK Persit. Sekarang
apa ganti nama Kartika. Iya, TK Kartika. Kalau Iya. TK Kartika siapa? Iya, dulu namanya TK Persis. Oh gitu ya. Iya. Saya baru tahu. Hmm. Ya terus. Terus SD-nya SD Kauman 1. Oh Kauman 1. Iya. Berarti termasuk favorit. Iya. Ya, Tapi muridnya seperti saya. Tapi ya, memang sampai sekarang masih favorit SD Kauman 1. Iya, Kauman 1. SD Kauman 1 itu astagfirullahaladzim. sampai sekarang masih Iya, favorit. Ya, SD Kauman 1. Terus nah SMP-nya masuk SMP 7. Loh, SMP 7. Iya, SMP Favorit 7. juga itu ya? Oh, favorit. Betul. Iya, sekarang favorit juga. Iya. Terus SMA-nya SMA 4. SMA 4. SMA-nya SMA 4. Terus Tahun berapa lulus SMA, Bung Yufi? lulus SMA tahun 2007. 2007 teman-teman. Ya, jadi bisa kita katakan Bung Yufi termasuk senior. Saya pakai kata senior ya. Iya. Ya, Karena jiwa itu senantiasa muda. Nyatanya beliau senantiasa ini. 2007 ya, ya, lulus SMA. Oh, terus kuliah lanjut ke UNESA. UNESA. Itu langsung ya, nggak pakai berhenti ya? Enggak, langsung. Ya, langsung ke UNESA. Di UNESA jurusan S1 Pendidikan Seni Rupa. S1 Pendidikan Seni Rupa. Iya. Bung Yufi masuk memilih kuliah di UNESA jurusan Pendidikan Seni Rupa itu keinginan sendiri atau atas dasar yang lain? Nah, ini ya ini agak lucu. Ya. Jadi begini. Kalau saya selama menjalani hidup ini, jeru. Ya, seorang guru lah biasanya. Iya, begini Bung Subekan. Kayak Iya. komentar boleh ya? Bung Subekan. Kalau saya tuh begini, ternyata manusia itu hanya sekedar merencanakan. Tapi rencana yang terbaik itu ternyata dari Allah. Baik negatif atau positifnya. Itu pasti ada hikmahnya di belakang. Pasti ada hikmahnya di belakang. Jadi begini, saya kuliah di seni rupa itu sebenarnya bukan keinginan saya. Bukan keinginan. Nah, tapi saya sejak kecil itu hobi gambar. Sejak kecil hobi gambar. Ya. Tapi sebenarnya tidak ingin kuliah di jurusan seni rupa. Karena setahu saya memang kan maaf secara umum orang-orang yang ada di bidang seni rupa itu biasanya penampilannya rambut gondrong, gitu. Ya, kurang rapi, terus maaf seperti semangat beribadahnya kurang. Nah, sedangkan saya dididik dari sejak kecil itu saya jamaah masjid loh sama Mas Bukan ini. Tiap maghrib itu pasti saya Bukan ini di masjid terus. Ya itu yang membuat saya kok seni rupa. Nah, seni rupa itu adalah usul dari bapak saya. Oh gitu. Justru iya, usul dari bapak jenengan. Usul dari bapak saya karena gini. Pas waktu saya lulus kuliah itu lulus SMA. Ya, maaf. Pas saya lulus SMA, kebetulan itu di sekolah bapak saya itu ada guru seni yang baru diangkat PNS. Nah, guru itu guru seni budaya. Yeah. Terus mengusulkan ke bapak saya, Pak, putrane sampean duwe bakat gambar. Jangan disia-siakan bakatnya. Siapa tahu masuk di jurusan seni rupa nanti bermanfaat di masa yang akan datang. Karena pertimbangannya guru seni itu masih langka. Masih langka, sulit dicari. Nah, sedangkan sekolah itu akan mencari karena memang kebutuhan. Oke. Saya itu waktu di SMA 4 sebenarnya lebih aktif di bidang bahasa sebenarnya. Bahasa Indonesia. Karena di SMA 4 itu tidak ada kelas bahasa, adanya kelas IPS. Jadi saya itu kelas IPS tapi fokusnya seperti di redaksi majalah. Kalau tidak salah dulu majalahnya Karisma, mungkin juga masih di SMA 4. Jadi saya sebagai ilustrator. Iya, di SMA 4. Nah, terus saya juga sering ikut lomba baca puisi pada waktu SMA, aktif di situ. Termasuk jadi OSIS, kemudian pemain hadra saya juga pernah. Pemain hadra saya di SMA 4. Pemain hadra. Nah, itu terus kemudian di SMA 4
waktu saya kelas 3 akhir semester 1 kalau nggak salah, itu sekolah mengadakan lomba cipta logo. Cipta logo. Nah, lomba cipta logo untuk SMA 4. Nah, ternyata saya itu niatnya iseng sebenarnya, iseng pengen ikut, yes ikut gitu. Nah, seperti tadi yang saya utarakan. Jadi ini takdirnya Gusti Allah, bukan saya merencanakan untuk juara. Saya nyoba ikut, ternyata yang dipilih kepala sekolah itu logo saya, sehingga logo SMA 4 yang sampai sekarang. Jadi sebenarnya saya kalau dianggap siswa yang pintar ya enggak juga, ya biasa saja. Tapi lah itulah rencana Allah memberikan satu titik prestasi yang sampai sekarang digunakan SMA 4. Nah itu. Boleh saya potong nggak? Itu dapat gini nggak? Kalau dulu itu diberi hadiah kamus. Iya. Jadi saya awalnya kaget, saya tidak tahu kalau logo saya terpilih. Nah itu taunya logo saya itu sudah diterapkan di dasi. Nah saya baru sadar loh, ini koyok logoku saya gitu. Terus saya konfirmasi ke guru seni budaya saya di SMA 4. Ternyata betul logo saya yang dipilih. Terus kemudian dijanjikan diberi hadiah. Pas hari Senin upacara itu dipanggil. Wah, yuk bangga dong. Iya, bangga. Bangga. Apa logo saya terpilih, dipanggil nama saya disebutkan. Saya maju, diberi hadiah. Nah, itu ya bener kok sampean, tak kira tuh hadiah uang. Ya namanya anak SMA ya, kan. Betul, ya kan apa namanya? Ya pengen jajan ya, gitu. Ternyata saya buka, lu kamus. Ya udah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Itu saya bawa sampai kuliah lo itu awal-awal itu. Kamus itu sebagai kenang-kenangan dan motivasi. Nah, itu kepilih. Terus kemudian dari cerita temannya bapak saya, itu ya lucu, saya debat juga sama bapak. Sempat debat ya? Iya, iyalah. Jadi sampean sebenarnya pengen masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Nah, bapak itu bilang gini, nek awakmu pingin ini bahasa Indonesia gak? Apa bahasa Jawa? Bebas. Oh, bebas ya. Nek misalnya awakmu pingin mlebu bahasa Indonesia, awakmu mlebu kampus tit. Nah, itu. Gitu. Kampus lokal di Bojonegoro. Oh, kampus lokal. Disuruh sini aja. Iya, kalau bahasa Indonesia. Tapi nek awakmu pingin nang Surabaya, mlebu seni rupa. Oh, jadi dikasih persyaratan seperti itu ya? Diberi pilihan. Wes. Lah, kan namanya anak muda, anak SMA kan pasti pengen punya pengalaman di luar kota. Itu pasti seperti itu, pengen punya pengalaman di luar kota. Jadi ya sudah, saya ngikuti orang tua walaupun dengan hati terpaksa sebenarnya. Jadi Mas Bung Yufi ini mau ke seni rupa karena ingin keluar kota ya? Maksudnya kan gini, kan jadi kan pilihannya kan kalau bahasa Indonesia harus seni aja lokal ya. Kalau ke luar kota harus seni rupa gitu ya? Iya. Artinya demi untuk keluar kota itu oke lah, nggak apa-apa. Ya apa-apa, dicoba gitu. Coba gitu ya. Iya, jadi saya awal kuliah semester 1 itu ya seperti yang saya prediksi. Namanya teman saya itu rambutnya gondrong. Suka apa ya, keluar malam gitulah ya teman-temanku, suka keluar malam. Waktu masuk kelas tuh matanya merah. Merah. Kalau ya gitu, kalau kita kan lazimnya kuliah kan pakai baju rapi. Betul. Ya paling enggak kan baju berkerah. Iya, teman-teman saya enggak pakai kaos oblong, pakai sandal jepit gitu, enggak pakai sepatu, ya kayak gitu. Lah, saya itu awalnya enggak terbiasa, maksudnya nggak nyaman gitu. Nah, tapi nilai saya di semester 1 bagus. Oh, bagus ya. Hampir kumlot loh. Hampir kumlot. Iya, hampir kumlot. Nah, itu tapi saya juga dilema. Di satu sisi nilai saya bagus, tapi di satu sisi hati saya tidak nyaman. Masih belum nyaman ya? Belum nyaman semester 1 itu. Terus saya pulang di rumah itu minta pindah jurusan. Minta pindah jurusan? Iya, ngomong ke ibu, ngomong ke bapak. Kayaknya memang nggak nyaman. Nah, mulai semester 2 itu baru. Itu minta pindah nggak disetujui sama orang tua? Ya, kalau ibu jawabannya ya jajal sik to. Mungkin semester 3 lah pindah dah.
Nah, ini jawaban dari Allah kalau saya rasa. Semester 2 itu saya sakit. Semester 2 sakit. Sakit. Saya kan punya penyakit tipes. Nah, saya sakit tipes semester 2. Nah, ternyata teman-teman saya yang saya cap penampilannya seperti itu, ternyata itu jenguk saya. Saya dijenguk, satu kelas loh jenguk semua. Iya, satu kelas jenguk semua bergantian itu. Oh, bergantian. Iya. Dalam 1 minggu awal saya sakit itu jenengan di Bojonegoro ya? Enggak, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, sakit di Surabaya. Jadi saya tuh walaupun sakit, saya paksakan masuk. Karena kan memang saya tuh kaget tuh kehidupan SMA dengan kampus ternyata beda sekali. Kedisiplinannya lebih tinggi di kampus daripada di SMA. Jadi saya walaupun sakit, saya paksakan masuk. Nah, saya sakit, teman saya tuh jenguk. Sing tampilannya menurut saya gak karo-karuan itu ternyata baik katanya. Saya dibawakan makanan, obat, minuman, macam-macam, dihibur gitu. Mulai dari situ saya berubah. Mulai berubah ya? Mulai berubah mindset saya. Pikirannya mulai terbuka gitu ya? Iya, mindset saya berubah. Ternyata kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari penampilan. Tapi bagaimana perilaku dia, hati dia kepada kita. Banyak tuh orang yang penampilannya baik tapi jahat pada kita kan banyak. Ternyata seperti itu, yang hatinya iri ya karo kita. Meskipun kita juga tidak boleh suuzon ya Mas. Ya. Tapi kan faktanya begitu. Gitu. Faktanya begitu. Bung, saya potong dulu Bung. Kan saya tahu lah bahwa jenengan juga termasuk aktif di jamaah masjid ya. Saya tahu jenengan juga jamaah masjid juga. Kan tadi kan sampean bilang kalau tidak suka seni rupa kan karena sampean menilai orang-orang seni rupa seperti tadi itu ya. Iya. Apa itu ketika awal berdebat sama Bapak tidak jenengan sampaikan argumen itu? Tentang ketakutan ya. Jawaban Bapak gimana? Ya saya sampaikan, tapi jawaban Bapak tetap sama. Oh, tetap sama ya. Memang melihat peluang itu ya. Iya, karena melihat peluang di masa depan guru seni itu masih tetap dibutuhkan karena langka. Kenapa? Karena guru seni itu tidak sembarang orang bisa masuk, harus punya bakat dasar. Nah, kalau jurusan lain kan misalkan dites masuk ya masuk. Kalau seni rupa itu tes tulis, masih tes gambar, bisa atau enggak kan gitu. Jadi mungkin Bapak tuh menilai itu tergantung orangnya gitu ya. Kalau kamu baik ya tetap baik, betul. Bapak prinsipnya begitu. Betul. Bahkan teman kuliah saya tuh ada yang anaknya Yai juga loh. Ada Gus. Iya. Ada Gus ya. Iya. Saya kaget loh, anak Yai kok kuliah seni rupa gitu. Katanya dia jenuh karena kakak-kakaknya sudah kuliah agama. Oh gitu ya. Iya, dia pengen beda gaya lah gitu. Ya jadi itu ya kesimpulan untuk ini kan kita tidak boleh menilai dari penampilannya ya. Dan ketika sampean masih belum terbuka pikirannya kan hanya melihat kok ini. Nah, ternyata ketika mereka menjenguk jenengan akhirnya mulai terbuka itu ya. Iya, mulai berubah pikiran saya. Ya sejak itu setelah semester 2 setelah saya sakit, saya mulai nyaman. Mulai nyaman karena ya ternyata koncoku ya asik. Asik kan karena apa? Sebuah lingkungan ya apapun itu, entah kerja, entah hobi, entah apa. Kalau kita nggak nyaman, ya nggak asik. Betul. Itu nyaman. Nah, nyaman itu terbentuk supporting. Jadi kita disupport teman-teman kita, kita tidak direndahkan, kita dihargai omongannya. Dan harus saling support, saling bergantian support. Nggak bisa misalkan pertemanan kita mendominasi itu nggak boleh juga. Kita bergantian dengan teman, saling menyamankan lah. Gitu. Kerja itu juga begitu, saling menyamankan gitu. Nggak oyo-oyoan. Ini dapat peluang dioyo. Itu juga ada kurang membuat harmonis suasana gitu. Oke Bung, jadi semenjak semester 2 sudah mulai nyaman ya? Sudah mulai nyaman. Akhirnya sudah menetapkan hati lanjut di seni rupa. Sudah tidak lagi ingin pindah ya? Akhirnya singkat cerita Bung Yufi menyelesaikan pendidikan di seni rupa itu ya? Iya. Persis 4 tahun. Persis 4 tahun ya? Nggak molor sama sekali? Tidak sama sekali. Nilainya juga? Alhamdulillah ya. Kalau pas zaman itu bagus, maksudnya kalau zaman sekarang kan setahu saya nilai itu kan apa ya mudah banget kalau sekarang. Saya bandingkan, maksudnya murid saya yang sekarang di seni rupa dengan zaman saya itu kok
kok gampang gitu, maksudnya kalau lebih mudah sekarang. Nggak tahu alasan pertimbangannya apa, tapi yang jelas kalau lihat nilai saya lumayan lah gitu. Ya, sudah bagus. Tadi kan Bung Yufi bilang semester pertama masih belum nyaman, tapi nilainya bagus ya. Iya. Setelah semester 2 baru mulai nyaman, itu tambah bagus lagi nilainya atau biasa aja atau sama aja? Nah, pernah anjlok. Malah anjlok semester 2. Padahal nyaman. Sudah nyaman malah anjlok. Mungkin saking nyamannya sampai sehingga awal sangat nyaman dengan teman sampai lupa belajar mungkin seperti itu kah? Atau gimana? Yo enggak. Analisanya gimana? Iya. Terus waktu pulang ke Bojonegoro tak titipkan ke toko-toko. Oh gitu ya. Iya, gitu. Berarti bikinnya di Surabaya Di waktu Surabaya itu waktu masih gabung sama kakak kelas kakak itu ya. kelas ya. Nyewa Mas itu alatnya, Mas. Oh, nyewa. Nyewa, jadi dikasih tarif sama kakak kelas saya, satu jepretan pin berapa. Jadi gagal pun dihitung bayar itu. Iya. Gagal pun. Itu ya. Terus habis itu tiap pulang saya titipkan ke toko. Sebentar Mas. Jadi bikin pin itu ada alatnya ya? Ada. Jadi hanya maksudnya jenengan hanya memanfaatkan ke pin ilmu jenengan yang bikin desainnya itu aja. Iya. Untuk bikinnya itu ada alatnya ya? Iya, ada sendiri. Jadi anak kakak kelas saya itu sudah punya alatnya. Alat sablon punya, alat pin punya. Ya, saya belajarnya dari situ. Terus setelah itu tiap pulang ke Bojonegoro nitipkan, terus pulang lagi ngecek laku berapa uangnya itu, karena saya kan masih kuliah ya, jadi saya niati